kembali lagi dengan Pak Ustadz di sini. Nah, kali ini Pak Ustadz akan memberikan satu hal yang sangat-sangat penting bagi kalian para owner dari Honda CBR RR. Ini benar-benar penting karena ini akan Pak Ustadz sudah menemukan banyak kasus. Tonton videonya sampai selesai. Oke, saat ini Honda CBR RR adalah motor 250 yang ada di Indonesia itu yang paling kenceng, baik dari secara performa maupun PTWR. Mungkin secara power dia agak kalah dengan Ninja yang baru, tapi ketika diuji jalanan dia tetap lebih kencang daripada Ninja yang baru karena power to weight ratio-nya itu lebih tinggi daripada si Ninja. Nah, sekarang Pak Ustadz akan beri satu hal yang menjadi minus ya. Hal tersebut adalah si radiator, yaitu ini. Ya, oke. Nah, bisa kalian lihat sendiri radiator Honda CBR RR itu secara dimensi itu lebih kecil daripada 250 cc lainnya, baik dari itu R25, Ninja maupun CBR yang lama. Mungkin kalian melihat ini secara dimensi dia besarnya sama dengan si CBR yang lama, tapi dari lebarnya dia itu lebih kecil. Nanti Pak Ustadz akan tunjukkan radiator yang kondisi dari copot itu seperti apa. Oke, nah seperti ini. Oke, jadi ini perbedaan antara radiator CBR RR. Ini punyanya si RR, ini punyanya single R yang CPU ya. Nah, kalau dari jauh kelihatan secara tingginya itu hampir sama ya. Tingginya hampir sama persis. Cuma kalau kita hitung dari jumlah ininya dan jarak dari ininya itu lebih banyak, lebih ini punyanya si ini, karena kalau ini kecil-kecil banget nih. Nah, kecil-kecil banget nih. Nah, kemudian kita bandingkan dari lebarnya ya. Nah, untuk lebar itu hampir sama ya, lebarnya hampir sama. Lebih lebar punya RR sedikit. Nah, tapi kok kenapa saya bilang tadi si CBR itu lebih tipis adalah seperti ini ya. Nih, ini ketebalan punyanya si RR itu cuma segini. Kemudian punya si CBU itu segini. Nih, bisa kelihatan perbedaan tebalnya. Jadi walaupun ini nampak lebih kecil, tapi kapasitas air radiator dari punya si CBU itu lebih banyak daripada punyanya si RR. Nah, itulah kenapa kok sering overheat. Sedangkan kita tahu kompresi dari CBR RR itu dia itu 11 lebih, sedangkan kompresi dari si CBU itu cuma 10,7. Kalau nggak salah ini 11,7. Jadi beda satu kompresinya. Makanya seperti itulah minus dari si Honda CBR RR ya pada radiator. Oke, hal yang kedua adalah dengan power yang sebesar ini, motor ini itu cenderung lebih panas karena memang kompresi dari si CBR RR ini cukup tinggi ya. Nah, yang menyebabkan kenapa kok saya bilang tadi sebuah minus adalah selain radiatornya itu kecil, adalah susahnya kita melihat reservoir dari air radiator. Kita melihat dari depan seperti ini, itu pun tidak terlihat kapasitas dari si reservoir itu isinya tinggal berapa. Dari samping kita tidak bisa melihat, dari atas kita hanya bisa melihat si tutupnya aja ya. Di sini yang akan menyebabkan kesulitan kita melihat kapasitas dari tampungan reservoir itu. Nah, hal inilah yang menyebabkan banyak sekali owner Honda CBR itu yang tidak tahu kalau si air radiator ini ternyata sudah habis. Itu susah diketahui. Kalian pasti akan sering mengalami motor itu overheat seperti ini. Nah, di video ini sudah jelas motor sampai dia kencing-kencing ya, kalau Pak Ustadz bahasanya itu kencing-kencing, karena memang salah satunya yaitu penyebabnya radiatornya sangat-sangat kecil. Nah, pasti kalian akan nanya kan, loh Pak Ustadz kan ada sensor itu auto cut off ketika overheat. Oke, mungkin benar ada sensor cut off auto overheat di mana ketika mesin itu sangat panas mematikan mesin itu. Tapi
yang jadi masalah adalah ketika kalian itu nggak bisa tahu nih ini ininya ada apa enggak. Nah, banyak orang yang nggak aware kalau air radiator dalam tampungan di sini itu udah nggak ada. Nah, kalau di sini nggak ada, itu biasanya dia akan mengisi dari si yang di dalam radiator. Prinsip kerja radiator itu ketika dia sangat panas, dia itu akan masuk ke dalam tampungan yang ada di sini. Nah, dari tampungan ini, ketika di tampungan ini juga ikut panas, maka dia akan keluar melalui selang dan yang ada di footstep sebelah sana. Keluarnya itu akan lewat sini, ya. Masalahnya adalah kalau kita berhenti, kita akan tahu kalau si motor tersebut mengalami panas yang sangat berlebih sehingga air keluar dari sini dan kita tahu, oh, airnya keluar. Kemudian nanti ketika kita sudah pulang, masalahnya adalah ketika kalian berkendara, kaki kalian itu ada di sini. Terus kalian fokus ke depan dan ini keluar dari sini, kalian itu nggak tahu motor ini overheat atau tidak. Jadi kalian tidak tahu kalau ternyata motor ini sedang mengeluarkan kencingnya dari sini. Itu yang paling berbahaya sebenarnya adalah di situ. Efeknya seperti apa? Efeknya seperti ini. Bloknya sampai gosong. Tuh. Yang pertama adalah karet terbakar. Karet tensioner terbakar. Nah, itu. Oke, kita angkat. Nah, ini bisa kelihatan kan? Nah. Lidah tensionernya benar-benar kebakar. Dan ini udah sampai kena besinya ya. Jadi plastiknya kena. Ini bisa dilihat ya boringnya sebelah sini. Jadi untuk piston sebelah kiri itu hancur dengan boring-boringnya. Saya bilang benar-benar parah nih. Ini kena ya. Nih. Oke. Jadi ada beberapa solusi. Solusi yang pertama adalah kalian bisa menggunakan radiator yang lebih besar, bisa pakai radiator racing. Cara yang kedua adalah dengan mengganti air radiator yang bagus. Itu yang Pak Ustadz temui itu cuma ada dua, yaitu Engine Ice dan iPhone. Secara ini dia kita kategorikan adalah hal yang paling mudah dan hal yang paling murah. Jadi demikian tentang salah satu dari minus dari si CBRR ini. Pak Ustadz harap kalian para owner dari Honda CBRR itu selalu cek kondisi radiator kalian ya, harus ada isinya, karena kalau nggak ada isinya bisa hancur seperti tadi itu akan memakan biaya yang cukup banyak ya. Oke, jadi sampai sini dulu videonya, semoga video ini bermanfaat. Stay young, ride fast.